Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Kita berjumpa kembali pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025. Saya mengajak kita sekalian saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai 29. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat." Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan ia sudah mati. Tapi Yesus memegang tangannya, membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, kadang-kadang kita menjadi sangat kesal kepada seseorang. Itu bisa jadi di rumah, di kantor, di sekolah, atau di mana saja. Karena walaupun kita sudah memberitahu berkali-kali hal yang sama, diajarkan, diingatkan, dinasihatkan berulang kali, namun tidak mengerti juga. Atau kesalahan yang sama seringkali berulang. Tidak pernah berubah, tidak ada perkembangan. Saat diberitahu, manggut-manggut seakan-akan sungguh sangat paham, tapi setelah itu tidak terjadi apa-apa. Akhirnya lalu terbawa kesal, menjadi kecewa, menjadi kurang sabar, emosi, dan sebagainya. Barangkali saudara-saudari, itulah perasaan yang dirasakan oleh Yesus ketika dia berujar kepada orang banyak, kepada orang tua anak itu, kepada para muridnya.
Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Pertanyaan Yesus tadi yang mengandung katakanlah kekecewaan itu diungkapkan dalam kaitan dengan seorang anak yang kerasukan roh yang membuat dia menjadi bisu dan tuli sejak kecilnya. Roh sering menyeret dia untuk membinasakannya. Ketika orang tua anak ini meminta para murid untuk menyembuhkannya, mereka tidak dapat. Padahal biasanya mereka dengan mudah menyembuhkan, mengusir setan. Hal itulah yang dibawa kepada Yesus. Dengan berkata bahwa anak ini sudah kami bawa kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Mereka tidak dapat membebaskannya dari kungkungan roh jahat. Karena itulah keluar kata-kata Yesus tadi. Pertanyaannya saudara-saudari, mengapa para murid sampai tidak mampu mengusir roh jahat tadi yang merasuki anak itu? Ada dua kemungkinan saudara-saudari. Satu kemungkinan itu sangat jelas dari bagian akhir Injil tadi. Kemungkinan yang pertama adalah karena mereka kurang percaya, mereka kurang beriman. Andaikan mereka beriman dengan sungguh, tidak ada yang mustahil. Karena itu oleh Yesus mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi mereka yang percaya. Itu pula sebabnya mengapa Yesus terlebih dahulu membangkitkan iman orang tua anak itu. Membangkitkan iman para muridnya, baru kemudian membebaskan anak itu dari cengkraman roh yang membisukan. Kurang percaya. Pertanyaan kita, apakah para murid kurang percaya juga? Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, saudara-saudari. Sebagai perbandingan yang begini. Saya mengenal, tentu juga saudara-saudari mengenal ada orang-orang tertentu yang punya karisma, punya karunia untuk menyembuhkan. Karunia menyembuhkan itu seringkali sungguh berdaya guna ketika mereka melaksanakannya dengan penuh ketulusan hati, tidak menuntut apa-apa, tidak menuntut bayaran. Kadang-kadang kita mendengar bahwa itu menjadi pantangan. Ketika mereka menolong orang, mereka tidak boleh meminta sesuatu. Tapi kalau diberi sebagai tanda syukur, boleh diterima. Tetapi tidak boleh meminta sesuatu sebagai imbalan. Saya mengenal seseorang yang sangat dikenal sebagai seorang, katakanlah tabib, punya kemampuan untuk menyembuhkan melalui hal-hal yang sangat sederhana. Hanya dengan memijat, mengurut dan sebagainya, kemudian memberikan ramuan yang datang dari entah itu akar-akar pohon dan sebagainya. Dan banyak orang disembuhkan. Tapi lama-kelamaan ketika semakin banyak orang datang, dia mulai pasang tarif, ditempelkan di ruang tamu dia dengan macam-macam tarif. Dan lama-kelamaan saudara-saudari, semakin banyak orang datang, semakin banyak orang yang tidak mau lagi datang ke sana oleh karena tarif. Kelihatan sekarang bahwa bantuan yang harusnya tulus, karunia untuk menolong orang lain, kemudian menjadi kehilangan, katakanlah itu, daya ampuhnya ketika ada hal-hal yang dilanggar. Ketika dikomersialisasikan, dibisniskan. Padahal itu karunia. Bukanlah sebuah, katakanlah kemampuan yang layak untuk diperjualbelikan, dikomersialkan. Maka kemudian lama-lama keampuhannya berkurang. Makin banyak orang yang menghindar, menjauh, cerita-cerita menjadi jelek. Rasa saya para murid seperti itu. Mereka sudah dengan segala macam kepercayaan diri menyembuhkan orang sakit, mengusir setan di mana-mana.
karena pengalaman-pengalaman kesuksesan itu, bukan tidak mungkin saudara-saudari bahwa mereka makin kurang jeli lagi untuk melihat sumber segala sesuatu itu adalah Tuhan. Kalau tidak percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu, maka hal itu menjadi tidak mempan lagi. Bukan tidak mungkin, sekali lagi, para murid terbawa euforia bahwa mereka dibutuhkan di mana-mana, bahwa mereka bisa menyembuhkan. Kadang-kadang bukan tidak mungkin secara manusiawi muncul perasaan-perasaan merasa dibutuhkan. Kadang-kadang mungkin juga butuh pujian, lalu menjadi kurang awas, kurang waspada. Dan itu bukan berarti, bukan tidak mungkin juga menjadi kurang beriman. Itu alasan pertama, karena kurang percaya, kurang beriman. Sebab kalau memiliki iman, segala sesuatu menjadi mungkin. Alasan yang kedua, saudara-saudari, mengapa mereka tidak mampu melakukan pengusiran roh jahat sebagaimana dijawab oleh Yesus kepada mereka adalah bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Para murid harus paham, saudara-saudari, bahwa tidak semua kasus kerasukan bisa diatasi dengan pengusiran. Ada kasus di mana orang yang kerasukan hanya bisa diatasi dengan doa. Doa merupakan sarana bagi umat beriman untuk bersatu dengan Tuhan, menimba kekuatannya, dekat dengan Dia. Ketika seseorang beriman, hidup tanpa pesona, tanpa daya tarik, tanpa daya ilahi, karyanya menjadi seakan tanpa hasil. Karyanya menjadi seperti tidak bermakna. Dia perlu merenung. Jangan-jangan relasinya dengan Tuhan sedang tidak baik-baik saja. Moga-moga saudara-saudari kita diteguhkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang beriman penuh kepada Tuhan, percaya akan karyanya, akan daya dan kuasanya, dan jangan lupa untuk senantiasa menjaga relasi dengan Tuhan dalam doa yang senantiasa kita jadikan sebagai menu harian, kita jadikan sebagai rutinitas, kita jadikan sebagai kesempatan untuk menimba kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, seringkali kami lemah iman. Kami kurang percaya. Kami juga seringkali kurang dekat padamu di dalam doa, di dalam puasa, di dalam pantang, dan di dalam olah-olah rohani lainnya. Tapi kami tetap percaya kepadamu, bahwa bersamamu, dengan kekuatanmu, kami dapat menghadapi tantangan zaman. Dan ketika kami memiliki iman, tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.